Assalamualaikum Salwa. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Salwa, tadi kan barusan Salwa belajar bahasa Indonesia dengan Bu Wirda. Kemudian apa materi yang disampaikan Bu Wirda tadi? Tentang teks eksposisi. Ya, teks eksposisi. Kemudian sebelum Bu Wirda menyampaikan pembelajarannya, bagaimana cara Bu Wirda membuka pelajaran? Yang pertama kami mengucapkan salam, melakukan doa bersama. Kemudian ada nggak melakukan persepsi Bu Wirda? Ada Bu. Biasanya Bu Wirda mengulang atau menyampaikan tentang materi yang telah lalu. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran tentang teks eksposisi ini, Bu Wirda akan melakukan sebuah metode pembelajaran. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan Bu Wirda untuk menjelaskan teks eksposisi pada kalian itu bagaimana caranya? Yang pertama, Ibu memberikan kami sebuah peta konsep dalam bentuk karton. Yang kedua, kami mengamati dan melakukan sesi tanya jawab. Ketiga, kami diberikan lembar kerja siswa dan kami mengerjakan. Kerjanya sendiri-sendiri apa kelompok? Berkelompok Bu. Ya, jadi mengerjakan LKPD kemudian berkelompok gitu. Kemudian setelah kamu selesai melakukan pekerjaanmu secara kelompok itu, terus hasil karyanya itu diapain? Dipresentasikan Bu. Caranya bagaimana? Salah satu kelompok maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerjanya, dan kelompok lain menanggapi. Kemudian pada waktu kalian kerja kelompok presentasi itu Bu Wirda memberikan penilaian apa enggak? Iya Bu. Kemudian kalau ada kelompok yang hasilnya bagus itu dibeli reward apa enggak? Iya Bu, di upload. Dikasih aplaus ya. Terus senang nggak kamu belajar teks eksposisi dengan cara itu? Ya Bu, saya senang karena dengan teknik itu saya bisa tahu bahwa dalam sehari-hari kita perlu bisa melakukan eksposisi seperti berdiskusi, berdebat dengan masyarakat ataupun keluarga. Menyampaikan pendapat ya, intinya bahwa kamu itu harus berani menyampaikan pendapat di depan orang lain. Itu yaitu sisi positifnya apabila kita melakukan pembelajaran dengan cara ada presentasinya seperti itu. Kemudian setelah pembelajaran selesai, bagaimana Bu Wirda menutup pelajaran itu dengan cara apa? Kami menyimpulkan pembelajaran bersama, dan juga biasanya Ibu Wirda mengingatkan kami tentang protokol kesehatan. Diberi tugas enggak? Ya Bu. PR-nya gitu. Kelompok apa individu? Individu. Jadi pada kesimpulannya bahwa belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan apa enggak? Sangat menyenangkan ya. Mungkin ini saja yang ditanyakan pada Salwa, dan selamat mengikuti pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati SPD. Saya mengajar di SMP 12 Tanjung Jabung Timur dengan bidang studi bahasa Inggris. Saya memegang kelas 7 dan kelas 8. Di sini saya akan menyampaikan mengenai evaluasi dan refleksi diri saya. Kelebihan saya dapat bekerja sama dengan sesama kawan sejawat. Terus yang kedua, saya selalu menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum masuk ke kelas sebagai acuan pengajaran saya untuk langkah-langkah mengajar. Keluhan saya atau kekurangan saya, ketika saya mengajar, kadang-kadang saya terlalu cepat atau terburu-buru untuk menerangkan. Di sini anak-anak tidak mengerti karena apa? Di dalam pelajaran bahasa Inggris, penulisan dengan perkataan itu berbeda, sehingga saya harus selalu mengulang dan mengulang sehingga anak jadi mengerti. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What itu deh? I'm fine. Nice to meet you, Jenny. Nice to meet you. Jenny, barusan kan Jenny belajar bahasa Inggris dengan Bu Sumiati itu. Kemudian materinya apa tadi? Degree of Comparison. Ya, degree of comparison. Kemudian bagaimana bisa membuka pelajarannya? Membaca doa, memberi salam,
Kemudian ada nggak tanya jawab tentang materi sebelumnya? Ada ya. Kemudian setelah itu pada saat pembelajaran inti, langkah-langkah apa yang dilakukan Bu Semi untuk menjelaskan tentang degree of comparison? Ibu memberikan gambar tentang binatang atau orang dengan bentuknya, sifat dan bentuknya, dan juga memberi gambar tentang perbandingan perbedaan antara positive degree, comparative degree, superlative degree. Tingkatannya ya, degree itu kan tingkatan ya. Kemudian terus setelah itu siswanya disuruh ngapain? Mengerjakan LKPD, lalu maju ke depan untuk presentasi. Presentasi yang dikerjanya itu ya. Iya, Kemudian setelah presentasi kelompok lain menanggapi nggak? iya. Kalau ada yang berbeda kan? Kemudian selama melakukan kerja kelompok, kemudian selama kalian presentasi, Bu Semi itu memberikan penghargaan nggak kepada yang hasilnya baik atau gimana? Iya. Misalnya gimana? Tambahan nilai. Kemudian ada nggak Bu Semi memotivasi kalian? Ada. Dengan apa? Misalnya dengan menunjukkan gambar atau gimana gitu. Iya, Bu. Sehingga kamu itu semakin jelas atau semakin mengerti tentang degree of comparison tadi kan? Iya. Kemudian setelah selesai pembelajarannya, bagaimana Bu Semi melakukan tindak lanjut untuk kamu berikutnya? Memberi tugas rumah. Tugasnya apa itu? Ya, tentang perbedaan tadi, Bu. Apa itu? Kemudian dikerjakan secara kelompok apa yang Individu. ya. Oke Jenny, I think enough. Thank you for your coming. Terima kasih Jenny ya. Iya, Bu. Anggi, Siang dulu. apa kabar? Alhamdulillah baik. Tetap mati protokol kesehatan ya. Anggi, barusan kan Anggi belajar matematika dengan Bu Sinta. Kemudian materinya apa tadi? Menentukan nilai. Kemudian pada waktu sebelum menyampaikan materi, Bu Sinta melakukan pembukaan pendahuluan pembelajaran dengan cara bagaimana? Berdoa bersama, lalu mengucapkan salam dan menanyakan kabar. Gitu saja. Ada nggak Bu Sinta mengadakan persepsi? Ada. Bagaimana caranya? Dengan menanyakan materi lalu Tentang apa itu materinya? Yang tentang unsur-unsur lingkaran. kemudian langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan Bu Sinta pada waktu melakukan pembelajaran materi ini dengan cara apa? Coba ceritakan. Dengan berdiskusi kelompok dan mengadakan kunjung karya. Apa itu kunjung karya? Coba jelaskan kepada Ibu. Dengan berkunjung ke Langkah-langkahnya pada sebelum berkunjung karya itu apa langkah-langkahnya? setelah kami menyelesaikan pekerjaan kelompok, kami menempel hasil kerja di dinding yang telah sediakan. Setelah itu kami berkunjung ke karya kelompok lain. Terus? Setelah itu kami mencatat hal-hal yang berbeda, tapi tetap juga mematuhi protokol kesehatan. Terus setelah itu bagaimana lagi? Setelah selesai melihat karya temanmu, dicatat ada yang berbeda dengan hasil karyamu. Kemudian apa langkahnya berikutnya? Ibu guru memberikan kesempatan untuk bertanya jawab. Berarti menanyakan pada kelompok yang sudah dicatat tadi apa kok seperti itu hasilnya begitu ya. Kemudian setelah selesai itu semua, ada nggak gurunya memberikan penilaian? Kemudian ada juga nggak misalnya gurunya memberikan misalnya hasil karya yang terbaik itu diberi apresiasi seperti itu? Ada ya? Dengan cara bagaimana? Nilai tambah. Begitu ya. Jadi nanti juga akan ditambahkan nilainya. Gitu ya. Kemudian sebelum pelajaran selesai, bagaimana Bu Sinta itu memberikan kegiatan tindak lanjut pada kalian? Dengan cara apa? Dikasih apa? Misalnya dikasih PR, kasih nggak? Dikasih PR ya. Kemudian biasanya PR-nya itu dikerjakan waktunya
berapa misalnya, apa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, apa dikerjakan sendiri, apa kelompok? Dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Secara kelompok apa individu? Individu. Berarti setelah kamu merasakan pembelajaran dengan metode kunjung karya tadi, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Gitu. Jadi teman-teman semuanya merasa gembira begitu ya. Ya sudah, Anggi, itu saja yang Ibu tanyakan dan terima kasih. Silakan Anggi kembali ke kelas. Iya. Apa kabar Vidya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Tadi barusan Vidya belajar apa? Tentang sistem pencernaan pada manusia. Kemudian pada sebelum belajar tadi, Pak Taufik membuka pelajarannya dengan cara bagaimana? Pak Taufik membuka pelajaran dengan cara memberikan kompetensi dasar yang akan dipelajari pada bab ini. Kemudian ada nggak Pak Taufik mengadakan apersepsi atau mengulas pelajaran yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya dengan kalian? Caranya gimana? Pak Taufik memberikan dengan cara bertanya jawab kepada murid. Kemudian pada saat membahas tentang sistem pencernaan makanan tadi, Pak Taufik menggunakan metode apa? Pada pembelajaran ini, Pak Taufik menggunakan metode pemeriksaan. Apa itu? Coba jelaskan. Pemeriksaan itu bagaimana langkah-langkahnya? Kami diberikan komiksen Doraemon dan kami disuruh membacanya. Kemudian kami disuruh berdiskusi. Terus? Kami diberikan TTS. Kami disuruh mengisi TTS di papan tulis. Kemudian menyenangkan nggak itu dengan cara mengisi TTS, kemudian mungkin berebut-berebut gitu ya kalian ya, misalnya mengisi TTS yang sudah didiskusikan di kelompok di papan tulis seperti itu ya? Menyenangkan nggak pelajaran seperti itu? Sangat menyenangkan. Kemudian Pak Taufik ada nggak memberikan motivasi pada kalian pada saat pembelajaran? Ada. Bagaimana caranya? Pak Taufik memberikan motivasi dengan cara menunjukkan gambar sistem pencernaan pada manusia. Kemudian tadi kan ada bekerja kelompok, kemudian ada presentasi. Ada nggak Pak Taufik mengambil nilai dari hasil kalian tadi? Saya Kemudian nilainya disebutkan nggak? tidak. Jadi misalnya kalau kelompok yang terbaik hasilnya, kemudian paling cepat mengerjakan, ada nggak ribetnya dari Pak Taufik? Ada. Bagaimana ribetnya apa tulisannya? Kami diberikan tulisan dan seperti diberi bintang. Ya, ada penilaiannya berarti kalau bintangnya dapat bintang 5 berarti nilainya sempurna, maksimal ya. Kemudian kalau sudah selesai pembelajaran pasti ada penutupan pelajaran. Bagaimana cara Pak Taufik menutup pelajaran? Dengan cara diberi tugas atau tidak? Diberikan tugas. Tentang apa? Tugasnya berupa PR-nya berupa apa? Berupa kompetensi. Menjawab pertanyaan gitu. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya gitu. Jadi mungkin itu saja video yang Ibu tanyakan tentang pembelajaran dengan Pak Taufik pada hari ini, dan silakan video kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Selamat siang Cerita. Siang Bu. Siap Cerita? Sehat. Masih semangat belajar? Masih. Cerita, tadi kan sudah belajar dengan Bu Nur Ladri, pelajaran IPS. Kemudian materinya apa tadi? Materinya tadi macam-macam atau jenis-jenis kebutuhan. Kebetulan manusia ya. Iya. Kemudian Bu Nur Ladri kan sebelum memberikan materi kan membuka pelajaran tuh. Terus bagaimana caranya Bu Nur Ladri membuka pelajaran pagi ini? Dengan memulai baca doa, memberikan salam dan mengadakan tanya jawab mengenai materi sebelumnya. Berarti persepsi itu namanya ya. Iya. Tanya jawab tentang pelajaran pertemuan sebelumnya. Kemudian pada saat membahas tentang jenis-jenis kebutuhan tadi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Nur Ladri itu bagaimana? Langkah-langkahnya itu guru menunjukkan sebuah foto yang kami diminta untuk membuat. Fotonya itu isinya apa? Seperti macam-macam kebutuhan manusia, contohnya makanan, rumah, dan lain-lain. Terus
kemudian kami diminta untuk berkelompok dan kami diminta untuk berdiskusi. Diskusi berarti Bu Nurati memberikan LKPD itu Iya. yang untuk didiskusikan di kelompok. Tentang apa itu? Tentang macam-macam apa jenis kebutuhan manusia. Bagaimana caranya? Menempel gambar atau gimana? Oh, menempel gambar. Menempel gambar. Jadi ada gambar-gambar kebutuhan banyak itu ya. Disesuaikan. Kemudian menyesuaikan gambar itu sesuai dengan kebutuhan yang mana, yang primer, yang sekunder atau yang tersier gitu. Ya, Kemudian menyenangkan nggak belajar seperti itu? menyenangkan. Daripada misalnya gurunya suruh menulis, berarti lebih enak kalau kita praktek seperti itu ya. Iya. Berarti kemudian selama kalian bekerja kelompok itu, apa benar itu membantu kalian, memberi motivasi misalnya bagaimana itu? Apa dibiarkan kamu kerja kemudian gurunya hanya di depan, apa gurunya itu berkeliling? Ya, berkeliling Ke kelompok-kelompok menanyakan itu? satu kelompok, satu kelompok. Kesulitannya apa itu ya? Ya, apa yang perlu dipahami. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, apa lagi langkahnya? Itu setelah mempresentasikan, kami disuruh membuat kesimpulan dan juga kami disuruh membuat refleksi. Gitu. Kemudian pada waktu presentasi misalnya ada pekerjaan siswa yang berbeda itu ditanyakan apa enggak oleh kelompok lain? Ada nggak guru memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal yang siswa itu nggak ngerti gitu tentang pekerjaan temannya gitu? Iya, Ada. ada. Kemudian setelah selesai pembelajarannya, Bu Nurati mengambil penilaian apa enggak? Mengambil. Gitu ya. Kemudian setelah penilaian selesai, kemudian bagaimana Bu Nurati mengakhiri pelajaran itu dengan cara apa? Mengakhirinya dengan salam, memberi latihan juga. PR itu. Iya, kerjaan rumah. Terus secara individu apa kelompok? Ada yang individu. Secara individu ya. Kemudian dikumpulkan di keterangan berikutnya gitu ya. Iya. Jadi setelah kamu merasakan belajar dengan IPS dengan Bu Nurati dengan yang temanya tadi jenis kebutuhan itu menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Jadi bisa kamu ambil manfaatnya. Bisa. Ya cukup itu saja ya cerita pertanyaan Ibu. Oke. Silakan cerita beristirahat. Baik.